Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ardia Putra dari kelas PAI 3D akan sedikit menjelaskan dari banyaknya teori yang menyinggung tentang kepribadian atau akhlak. Sudah tidak aneh bagi kita sebagai umat muslim, ada satu ilmuwan di era abad 20-an, yaitu kita bisa sebut sebagai golden era ya, ketika ulama-ulama muslim sedang ada pada tingkat puncak keilmuan. Siapa demikian atau siapa beliau? Yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyinggung tentang kepribadian atau akhlak ya, yang sering kita fahami dalam dunia Islam. Bisa menyebutkan bahwasanya pembentukan kepribadian atau akhlak tersebut bisa kita lalui atau bisa melalui pembinaan ketika sejak dini. Nah, fase dini itu dari mulai kapan sih? Fase dini itu ketika mulai terlahirnya seorang bayi hingga umur 2-3 tahun itu kita bisa sebut sebagai fase dini ya. Sebagaimana kita ketahui, tentang pembentukan kepribadian atau akhlak itu harus melalui proses latihan ya, atau bisa kita sebut sebagai proses paksaan juga. Mengapa demikian? Apabila tidak ada proses latihan, apabila tidak ada proses paksaan, maka tidak akan lahir suatu kebiasaan. Tentunya apa? Kebiasaan pada kehidupan sehari-hari kita. Lalu Imam Al-Ghazali membedakan kepribadian kita sebagai umat manusia itu sebagai dua ya. Yang pertama yang bisa dirubah, yang kedua yang tidak bisa dirubah. Apa sih yang bisa dirubah? Yang bisa dirubah itu seperti sifat. Rasul Muhammad dari jauh-jauh hari sudah memprediksi kepada kita sebagai umat manusia bahwasanya umat pada zaman sekarang ini akan lebih sulit tantangannya dibandingkan umat pada zaman Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Kita ambil contoh ya. Pada zaman Rasulullah SAW, umatnya itu dituntut untuk berperang melawan orang lain. Kita pada zaman hari ini atau pada zaman sekarang ini berperang melawan diri sendiri saja tidak mudah, apalagi berperang melawan orang lain. Jadi Imam Al-Ghazali menyinggung bagusnya akhlak ketika seseorang niscaya bisa melawan hawa nafsu dan amarahnya. Sifat buruk bagi kita tentu saja terlahir ketika kita tidak bisa melawan hawa nafsu tersebut, yaitu bentuk batin ya. Batin itu bisa dirubah tatkala kita bisa memerangi hawa nafsu dan amarah. Yang kedua adalah yang tidak bisa dirubah, yaitu al-khalqu atau kejadian diri pada manusia. Simpelnya, kita misalkan terlahir dalam posisi pendek, misalkan hingga umur 30 tahun kita masih diberikan pertumbuhan yang lambat. Tentu saja itu menjadi tabiat bagi diri kita, melekat pada diri kita. Yang pendek tidak bisa menjadi tinggi kalau misalkan itu tabiat kelainannya. Begitupun yang tinggi tidak bisa menjadi pendek. Lalu Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan kepribadian yang tentunya yang islami, kita harus
melalui atau adanya proses pembelajaran dan pembiasaan ya. Ketika tadi korelasinya antara kepribadian yang bisa dirubah lalu yang tidak bisa dirubah, sekarang kita melalui proses dan pembelajaran pembiasaan tersebut. Nah, dalam proses pembelajaran dan pembiasaan tersebut bisa dilakukan melalui apa? Yang pertama, ya tentu saja kita berbicara yang bisa dirubah ya. Yang pertama melalui keluarga. Diri sendiri, keluarga adalah hal yang penting untuk kita menjadi timbal balik sifat baik dari lingkungan keluarga tersebut. Yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Bagaimana kita berdiri di satu masyarakat tersebut? Bagaimanapun caranya, kita jangan sampai terpengaruhi perilaku buruk masyarakat tersebut. Apa boleh buat, misalkan kita harus mempengaruhi masyarakat tersebut, atau kita harus mewarnai masyarakat tersebut dengan perilaku-perilaku yang baik. Yang ketiga, proses pembelajaran dan pembiasaan hadir dalam lembaga pendidikan. Salah satu syarat yang penting juga ketika kita menempuh sekolah dari misalkan TK, SD, SMP, SMA, jadilah pribadi yang baik. Maksimalkan waktu sebaik mungkin dengan guru kita. Jangan sampai waktu yang kita lakukan untuk belajar digunakan untuk waktu yang tidak bermanfaat. Itu menurut Al-Ghazali. Lalu pembiasaan dilakukan dengan menanamkan yang terakhir yang paling penting adalah jiwa sabar. Sabar itu menurut beliau terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya, sabar dalam melakukan ibadah. Kita ambil contoh, ketika kita ingin melakukan ibadah tahajud misalkan ya, kita harus memiliki sifat sabar. Tentu saja sabar yang tinggi terlebih dahulu. Mengapa demikian? Kita harus bangun jam 3 pagi misalkan, ketika orang lain tidur, ketika orang lain terlelap tidur, kita harus bangun. Yang kedua, kita harus memerangi dinginnya air ketika jam tersebut. Itu harus menghadirkan sifat sabar dalam melaksanakan ibadah. Itu sebagai contoh misalkan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki sifat sabar yang tinggi akan meminta kepada Allah suatu cobaan. Mengapa demikian? Karena ketika cobaan itu hadir pada seseorang tersebut, niscaya Allah akan meninggikan derajat suatu kaum. Harus kita pahami, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan terhadap kaum tersebut di luar kemampuan kaum tersebut. Jadi kita percaya bahwasanya kita akan melalui rintangan tersebut karena percaya Allah yang membuat cobaan, dan percaya kita akan ditinggikan derajatnya ketika sabar menghadapi cobaan. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi maksiat. Tentu saja tidak maksiat yang ada di dunia ini mayoritas enak untuk dilakukan. Mengapa demikian? Ada hasut dari setan. Tentu saja ketika kita akan menjauhi maksiat, kita harus menghadirkan jiwa sabar. Mengapa demikian? Tentu saja kita percaya bahwasanya ketika kita menjauhi maksiat tersebut, kita akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang kekal di alam akhirat sana. Dengan jauh dari maksiat yang sifatnya tidak kekal di dunia ini. Mungkin begitu demikian kesimpulannya. Kepribadian menurut Al-Ghazali bisa dibina ketika
mulai sejak dini ya. Tentu saja yang bisa dirubah ya, sifat yang bisa dirubah. Lalu kepribadian terbagi menjadi dua, kepribadian yang bisa dirubah, yang tidak bisa dirubah. Lalu ada tips yang bisa bermanfaat dari Al-Ghazali, yaitu ketika kita membarengi kepribadian dengan sifat sabar, yang tentu saja akan mengarahkan dari kepribadian buruk hingga kepribadian yang baik, yang bisa bermanfaat hingga bagi lingkungan sekitar, itu masyarakat. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Bayu Lestari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai teori pemikiran kepribadian menurut Ibnu Taimiyah. Perlu kita ketahui, Ibnu Taimiyah itu adalah seorang ilmuwan. Dia adalah seorang pembaru atau pemurni Islam. Maksudnya di sini pembaru dan pemurni Islam itu jadi beliau berusaha memperbaharui pemahaman serta pengamalan Islam di zamannya. Beliau memiliki sikap yang berani, gigih, militan, memberantas apa yang dipandangnya sebagai penyimpangan keagamaan, sehingga beliau mendapatkan gelar Muhjiz Sunnah. Muhjiz Sunnah itu apa? Muhjiz Sunnah itu yaitu pembangun atau penghidup as-sunnah. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia diciptakan oleh Allah ke dunia ini untuk menjadi khalifah. Dan manusia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut dengan fitrah. Dan fitrah disebut dengan potensi. Jadi sangat erat kaitannya dengan pendidikan, sudah tidak asing lagi dengan kata fitrah. Manusia dalam Al-Quran yaitu dilahirkan dalam keadaan suci. Oleh karena itu, dengan keadaan suci, maka pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret, yang berkemampuan tinggi. Menurut Ibnu Taimiyah, potensi dasar oleh Allah dibuat atas naluri dan kecenderungan tauhid. Naluri di sini yang dimaksud yaitu naluri kepatuhan serta mengabdi kepada Allah tanpa ada kemusyrikan sedikit pun kepada Allah. Dan potensi dasar inilah yang membentuk kepribadian manusia masing-masing. Keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada Allah menjadikan sumber energi manusia dalam kehidupannya, menjadi sumber kestabilan, kedamaian dalam kehidupannya. Kita tidak tenang jikalau di dunia ini kita hidup tanpa arahan-arahan dari Allah. Maka prinsip ibadah yang demikian yang dibutuhkan oleh kebutuhan jiwa kita, seperti sebagaimana raga kita membutuhkan sumber makanan dan minuman. Sesungguhnya semua makhluk di dunia ini selain Allah adalah hakikatnya fakir, yaitu membutuhkan segala sesuatu yang bermanfaat, dan kita harus menolak kemudaratan. Kemanfaatan untuk hidup adalah suatu kenikmatan bagi kita, dan kemudaratan adalah suatu penyakit, bahkan azab. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka wajib kita sebagai umat Islam di dunia ini harus beribadah, meminta, berdoa hanya kepada Allah. Karena jika kita berdoa kepada selain Allah, yaitu kemusyrikan bagi kita. Baik, kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai teori atau pemikiran tentang kepribadian menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perlu kita ketahui
Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ilmuwan. Beliau adalah orang yang sangat terbuka terhadap perubahan yang dinilainya membawa manfaat, membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Beliau memiliki pergaulan yang sangat luas, sehingga dengan pergaulan yang sangat luas menjadikan beliau pemikirannya tidak sempit, sehingga ada masukan dari masyarakat yang bersifat positif akan beliau terima, baik itu gagasan ataupun ide yang sangat baik, yang positif, yang bersifat membangun untuk perubahan masyarakat, beliau sangat menerima. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki sekolah. Pada masa awal berdirinya sekolah tersebut, beliau mendirikannya dengan sistem modern. Beliau mendapatkan tantangan keras dari masyarakat, mendapatkan hujatan, mendapatkan olok-olokan, bahkan beliau dituduh sebagai kiai palsu. Beliau dituduh sebagai Kristen alus, bahkan dituduh sebagai kafir. Sehingga stigma negatif dari masyarakat tersebut mempengaruhi para peserta didik Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga para peserta didik tidak mengikuti pembelajaran di madrasah yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perkembangan berikutnya, dengan adanya stigma negatif dan olok-olokan tersebut, tidak menyurutkan niat Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melanjutkan pengajaran di sekolahnya, melainkan ide-ide brilian yang dimiliki olehnya yang dimunculkan. Kemudian ia melakukan pendekatan kepada anggota masyarakat agar mengembalikan anaknya belajar di madrasahnya, selain berusaha mencari murid baru. Langkah kemudian yang beliau lakukan, beliau memiliki ide brilian lagi, yaitu beliau berusaha mendirikan sebuah organisasi. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan pun menunjukkan sikap kepribadiannya, jiwa yang besar, dengan menerima kritikan dan saran dari murid-muridnya mengenai sekolah yang didirikannya. Komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik yang digambarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan menunjukkan sikap kepribadian yang agung yang harus dimiliki oleh pendidik. Sikap menerima, mengapresiasi pendapat peserta didik bisa menggambarkan kedekatan antara guru dan peserta didik. Kedekatan antara guru dengan peserta didik adalah hal yang sangat penting dalam pendidikan. Lalu, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa guru bukanlah manusia yang tahu segala hal. Guru juga masih memiliki banyak kekurangan, baik itu dari segi keilmuan ataupun hal yang lainnya. Salah satu kepribadian guru yang unggul adalah menyadari serta mengakui bahwa dirinya memiliki banyak kekurangan, adapun kelebihannya. Nah, upaya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu yaitu menyadarkan para guru dengan memberikan nasihat-nasihat pendek yang terhimpun dalam naskah beliau, yaitu judulnya Pepeling Marang Para Muslimin Muhammadiyah. Nah, oleh Muhammadiyah, naskah tersebut dikembangkan menjadi prinsip keguruan. Nah, oleh Abdul Munir Mulkhon disebut juga dengan basis etika guru Muhammadiyah. Jadi, kompetensi kepribadian menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah
pribadi yang cakap. Cakap di sini yaitu dalam artian rapi, sopan, santun, ramah, tegas dalam berbicara, serta anggun dalam bersikap, serta tidak membeda-bedakan para muridnya dalam belajar, dan kerap kali menjadikan dirinya sebagai teman bagi para muridnya, baik dalam lingkungan belajar di kelas ataupun di lingkungan bukan belajar, yaitu di luar, yang insya Allah dalam menerapkan kompetensi kepribadian guru menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan akan membuahkan hasil yang baik bagi para peserta didik. Cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Baik, dari saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang teori kepribadian Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam beberapa kompetensi guru yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan pola interaksi edukatif, dalam kitab Adab Alim wal Muta'alim sudah dijelaskan. Yang pertama, guru harus selalu muraqabah dan khauf kepada Allah. Muraqabah itu selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam berbagai situasi dan kondisi apapun. Dan khauf itu adalah takut kepada murka atau siksaan Allah dalam setiap gerak, diam, dan perbuatannya. Yang berikutnya, tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Dalam pendidikan Islam, guru adalah profesi yang mulia, sehingga tidaklah berarti kemuliaan itu apabila dengan ilmu pengetahuannya yang ia miliki hanya dijadikan untuk sarana mencari keuntungan saja atau menjatuhkan orang lain. Lebih dari itu, seorang guru dituntut untuk menanamkan niat yang hanya bertujuan untuk mengharap ridho Allah. Yang ketiga, tidak diskriminatif. Maksud tidak diskriminatif di sini, guru tidak membeda-bedakan anak orang kaya dan anak orang miskin, ya. Jadi dalam ini guru harus menyamaratakan anak muridnya, karena ilmu itu lebih mulia daripada harta. Yang berikutnya, menjauhi tempat yang mengundang prasangka negatif. Ki Haji Hasyim Asy'ari mengharuskan seorang guru untuk menghindari tempat-tempat yang dapat menimbulkan fitnah. Di zaman sekarang memang pergaulan harus bisa dibatasi, ya, karena harus bisa menjaga image seorang guru gitu. Seorang guru harusnya menjaga reputasi profesinya dari hal-hal yang dapat mengurangi kemuliaan seorang pengajar. Dan yang berikutnya, bergaul dengan akhlakul karimah. Seperti tadi, ya, guru harus bisa memiliki rasa malu untuk apabila bergaul dengan orang-orang yang salah, karena seorang pendidik itu harus dapat berkomunikasi dengan secara lisan, tulisan, dan isyarat. Dan yang berikutnya, mensucikan diri, dohir, dan batinnya. Apabila kita menginginkan ilmu yang menjadi ladang amal soleh bagi kita, maka usahakanlah agar selalu mensucikan hati kita. Semakin hati kita bersih, kita akan semakin didekatkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat dimudahkan untuk memberikan pemahaman kepada muridnya. Yang berikutnya, selalu meningkatkan keilmuan. Di sini, guru adalah figur yang sering menjadi sorotan utama dalam dunia pendidikan. Kebesaran jiwa dan wawasan pengetahuan guru
atas perkembangannya di masyarakat, akan mengatakan para siswa untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan selalu menambah pengalaman untuk ia belajar dan belajar. Oke, yang berikutnya long life learning. Long life learning sebagai seorang muslim, mencari ilmu pengetahuan itu adalah sebuah kewajiban. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak belajar. Karena zaman sekarang ya pada terhit faktor. Jadi dalam menuntut ilmu itu tidak ada faktor garis keturunan atau usia yang lebih muda. Sama-sama kita harus saling belajar. Dan yang terakhir, memiliki karya atau edukatif. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa termasuk dari etika seorang guru yaitu membiasakan diri untuk selalu menulis, mengarang, atau menyusun kitab. Dengan kegiatan ini, guru akan mendapatkan banyak manfaat untuk mengasah ketajamannya dan kematangan intelektualnya. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.